Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 915. Menghadapi keraguan dari semua orang, ekspresi Luo Xiu tidak berubah sedikit pun. Shen Bingyu, yang berdiri di sampingnya, juga menatap mereka dengan dingin. Jika kalian tidak mengerti tentang formasi, jangan asal bicara. Larangan di sini sama sekali bukan dibentuk oleh formasi. Luo Xiu berkata dengan santai. Apa? Bukan formasi? Putra Kaisar Zantian dan yang lainnya tampak terkejut. Luo Xiu, jangan bicara omong kosong. Jika ini bukan formasi, bagaimana mungkin ada larangan di sini? Putra Kaisar Zantian bertanya dengan suara dingin. Jika kau merasa lebih memahami formasi daripada aku, maka silakan saja berpikir sesukamu. Jika kau tidak percaya apapun yang kukatakan, untuk apa kau repot-repot bertanya? Luo Xiu mencibir. Putra Kaisar Zantian terdiam, tak bisa berkata-kata, tetapi dia juga tidak ingin melepaskan kesempatan untuk menekan Luo Xiu. Maka dia pun tersenyum dingin dan berkata, kalau begitu, jika larangan di sini bukan dibentuk oleh formasi, lalu dari mana asalnya? Aku benar-benar penasaran, bagaimana mungkin Kaisar Zantian memiliki keturunan seperti ini? Gelar Putra Kaisar benar-benar memalukan. Apakah kau tidak tahu bahwa seorang ahli bela diri dapat mengumpulkan kekuatan hukum dan membentuk penghalang? Itu juga merupakan sejenis larangan. Luo Xiu dengan santai menyindir, membuat wajah Putra Kaisar Zantian semakin buruk. Namun, Luo Xiu tidak ingin repot-repot berdebat dengannya. Pria ini sombong dan arogan, tetapi dia terus-menerus kalah darinya, jadi wajar saja jika hatinya merasa tidak seimbang dan mencari cara untuk mengganggunya. Luo Xiu berani memastikan bahwa larangan di pintu masuk wilayah rahasia ini bukanlah formasi karena dua alasan. Pertama, tidak ada jejak simbol formasi atau rune dalam larangan ini. Kedua, di dalam penghalang cahaya yang membentuk larangan ini terdapat kekuatan Qing Tian. Prasasti penyegel iblis adalah harta karun yang mengandung kekuatan Qing Tian. Luo Xiu baru saja menggunakannya untuk menekan Sui Chen, jadi dia sangat akrab dengan aura Qing Tian. Kekuatan Qing Tian dalam larangan cahaya ini mengandung sifat kebangkitan dan generasi yang tiada henti. Jika larangan ini adalah hasil dari formasi, maka Putra Kaisar Zantian dan yang lainnya mungkin bisa menghancurkannya dalam beberapa tahun dengan serangan terus-menerus. Namun, jika larangan ini dibentuk oleh kekuatan Qing Tian, maka bahkan jika mereka menyerangnya seumur hidup, mereka tidak akan bisa menghancurkannya. Meskipun kekuatan Qing Tian di dalam larangan ini sangat lemah, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa diatasi oleh sembarang orang. Setidaknya, dibutuhkan 3 Kaisar Agung atau lebih untuk memiliki kemungkinan menembusnya. Pada saat ini, Luo Xiu juga mulai memahami mengapa Sui Chen menyegel seluruh bintang Xuanming. Karena Sui Chen sendiri tahu bahwa dia tidak bisa menembus larangan ini dalam waktu singkat. Rencananya hampir sempurna, jika bukan karena kemunculan Luo Xiu, bahkan jika keluarga-keluarga besar dari 3.000 dunia agung datang untuk menyelidiki, mereka tidak akan bisa membawa Kaisar Dewa turun ke dunia ini karena keterbatasan jimat penutup langit. Dengan demikian, tidak akan ada ancaman bagi Sui Chen dan kelompoknya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Sui Chen mungkin bisa menembus larangan ini dalam 10 tahun. Itu karena pedang emasnya mengandung kekuatan Hao Tian, yang memiliki sifat tak terhancurkan. Jika orang lain tidak bisa menembus larangan ini, dia bisa hanya saja akan memakan waktu lama. Kekuatan Qing Tian, darah Qing Tian, bagaimana Sui Chen tahu tentang ini? Luo Xiu menatap larangan cahaya di pintu masuk wilayah rahasia, mengerutkan kening dalam-dalam. Satu-satunya petunjuk yang dia miliki tentang Qing Tian adalah lembah penyegel iblis dan prasasti penyegel iblis. Semua petunjuk ini muncul di langit bintang tingkat rendah, yang berarti pasti ada hubungan di antara mereka. Aku bisa membuka pintu masuk wilayah rahasia ini. Setelah merenung sejenak, Luo Xiu tiba-tiba berbicara. Saat mendengar itu, mata semua orang langsung berbinar. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, Luo Xiu melanjutkan dengan santai, tapi jika aku membuka pintu masuk wilayah rahasia ini, apa yang bisa kalian berikan padaku sebagai imbalan? Baru saja, mereka semua meragukan dan mencurigainya. Sekarang Luo Xiu tentu tidak akan membiarkan mereka masuk ke dalam wilayah rahasia begitu saja tanpa imbalan. Pada akhirnya, semua orang di dunia ini bergerak demi keuntungan. Kata-kata tidak ada artinya, hanya kepentingan yang nyata yang bisa membuat kesepakatan terjadi. Luo Xiu, imbalan seperti apa yang kau inginkan? Yang pertama berbicara adalah Fang Haoyu, pewaris Gunung Yuanxi. Gunung Yuanxi adalah salah satu kekuatan tertua dan paling misterius di 3.000 dunia agung. Konon, Kaisar Agung Yuanxi adalah orang pertama di alam semesta primordial yang mencapai tingkat kaisar.
Sistem tingkat dewa, Raja Dewa, Dewa Agung, dan Kaisar Dewa yang ada saat ini juga berasal dari pembagian yang dibuat oleh Yuan Shi Dadi. Sepanjang sejarah, semua kaisar besar selalu menghormati dan menjaga jarak dari Gunung Yuanxi, karena tidak ada yang tahu seberapa dalam kekuatan sekte ini. Fang Haoyu adalah pewaris generasi ini. Konon, setiap pewaris Gunung Yuanxi selalu merupakan satu-satunya penerus dalam satu generasi. Mereka tidak memiliki banyak murid, tetapi setiap orang yang mereka latih adalah ahli yang luar biasa. Luo Xiu menatap Fang Haoyu. Dulu, saat berada di domain Dewa Abadi, mereka berdua pernah bertarung memperebutkan bunga tertinggi Dao. Luo Xiu mendapatkan 9 kelopak bunga, sementara Fang Haoyu berhasil mendapatkan cabang sisa dari pohon daun Dao. Namun, hanya bunga tertinggi Dao yang lengkap yang bisa dianggap sebagai senjata hukum tingkat 7. Baik kelopak bunga maupun cabang pohon hanya merupakan bagian yang tidak lengkap, dan kekuatannya hanya setara dengan senjata hukum tingkat 6. Berikan cabang pohon daun Dao kepadaku, beranikah kau? Luo Xiu tersenyum. Saat ini, dunia sedang bergejolak, dan jika bukan karena dia tidak ingin membuat terlalu banyak musuh, Luo Xiu mungkin sudah merebut kembali cabang itu sejak lama. Namun, saat ini dia tidak terlalu membutuhkannya. Begitu mendengar Luo Xiu meminta cabang itu, Fang Haoyu menunjukkan ekspresi waspada. Dia tahu bahwa Luo Xiu sangat kuat. Jika Luo Xiu mencoba merampasnya sekarang, bahkan dengan bantuan seorang Dewa Agung dari Gunung Yuanxi, dia hanya bisa melarikan diri. Namun, Luo Xiu hanya tertawa ringan. Santai saja, aku hanya bercanda. Aku tidak menuntut sesuatu yang sulit. Jika kalian bisa memberiku salah satu dari ramuan dewa ini, aku akan membawa kalian masuk ke dalam wilayah rahasia. Luo Xiu tersenyum dan mengalihkan pandangannya, lalu mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah gulungan giok, yang kemudian menampilkan daftar nama berbagai ramuan dewa sebagai proyeksi di udara, terlihat oleh semua orang. Ramuan-ramuan ini adalah bahan utama untuk meramu pil ilahi Huntian, dan 2 bahan utama terpenting sudah berhasil dia dapatkan, yaitu akar dewa Hun Yuan. Luo Xiu saat ini telah mencapai puncak tingkat Raja Dewa. Jika dia ingin menerobos ke Dewa Agung hanya dengan mengandalkan kultivasi sendiri, setidaknya dia membutuhkan 10.000 tahun, itu pun sudah termasuk perhitungan optimis. Pil Dewa tingkat Dewa Agung atau bahkan Kaisar Dewa kemungkinan besar tidak akan memberikan efek signifikan. Satu-satunya harapan Luo Xiu adalah pil Dewa tingkat Kaisar Agung. Namun, sejauh yang dia tahu, belum pernah ada ahli tingkat 6 dalam seni alkimia di seluruh 3.000 dunia agung. Level tertinggi yang pernah dicapai oleh seorang ahli alkimia adalah tingkat 5, yang sudah merupakan batas tertinggi. Ji Xuankong, yang disebut sebagai alkemis dewa nomor 1 di dunia Tianlu, dianggap sebagai salah satu yang terbaik di seluruh 3.000 dunia agung, tetapi dia sendiri hanya bisa meramu pil tingkat 5. Namun, Luo Xiu memiliki pemahaman tentang kitab alkimia yang jauh lebih dalam dibandingkan Ji Xuankong. Apa yang tidak bisa dilakukan Ji Xuankong, belum tentu tidak bisa dilakukan oleh Luo Xiu. Api esensi dalam tubuh Luo Xiu sudah mencapai tingkat 4. Jika dia bisa meningkatkannya ke tingkat 5, maka dia yakin bisa meramu pil dewa tingkat 6. Namun, bahan untuk meramu pil dewa tingkat 6 sangat sulit ditemukan. Jadi, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa bahan dari tangan para keluarga bangsawan kekaisaran ini. Ketika melihat daftar bahan yang ditampilkan Luo Xiu, wajah putra Kaisar Zantian dan yang lainnya langsung berubah drastis. Pil ilahi Huntian adalah pil yang dapat membantu seorang kaisar dewa menerobos ke tingkat kaisar agung. Pil ini sangat berharga, dan meskipun bukan bahan utama, setiap bahan pendukung yang dibutuhkan semuanya adalah ramuan dewa tingkat 6 yang luar biasa langka. Meskipun keluarga bangsawan kekaisaran ini memiliki warisan yang panjang dan sumber daya yang besar, dengan lingkungan dunia saat ini, ramuan dewa tingkat 6 tetap sangat langka dan sulit ditemukan. Luo Xiu, permintaanmu terlalu berlebihan. Kau hanya membantu kami masuk ke dalam wilayah rahasia, tapi kau meminta ramuan dewa tingkat Kaisar Agung sebagai imbalannya. Seorang kultivator dari Sekte Kaisar Dunia Bawah berteriak dengan suara dingin. Benar, lagi pula, dengan identitas kami tidak mungkin membawa ramuan dewa tingkat ini. Bahkan jika kami memilikinya, kami tidak bisa memberikannya kepadamu. Seseorang dari keluarga Su di dunia Xinghe juga ikut berbicara. Dalam dunia bisnis, kesepakatan dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Aku sudah mengajukan syaratku, terserah kalian mau menerimanya atau tidak. Luo Xiu mencibir, malas berdebat dengan mereka tentang hal yang tidak ada gunanya. Dia langsung melangkah maju, mengayunkan tangannya, dan beberapa bendera formasi langsung tersembunyi di dalam kehampaan, menyegel seluruh wilayah di sekitar pintu masuk wilayah rahasia. Saat ini, tingkat keahlian formasi Luo Xiu sudah mencapai tingkat 5, dan meskipun formasi yang dia pasang hanya formasi tingkat 5 dasar, hanya seorang kaisar dewa yang bisa menerobosnya dengan paksa. Sedangkan putra Kaisar Zantian dan yang lainnya setidaknya membutuhkan 1 hingga 2 tahun untuk menerobos dengan kekuatan mereka saat ini.
1 hingga 2 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk banyak hal bisa terjadi. Luo Xiu, kau terlalu sewenang-wenang. Apakah kau pikir kau bisa menindas kami, kaum naga? Seorang ahli dari ras naga di dunia Zuyu meraung marah. Dari cara Luo Xiu bertindak, jelas dia memaksa semua orang untuk tunduk, membuat mereka sangat tidak senang. Sewenang-wenang, Luo Xiu tertawa kecil. Lalu kenapa? Aku lebih kuat dari kalian, jadi akulah yang menentukan aturan. Jika kalian tidak terima, mari bertarung. Kau, ahli ras naga itu merasa marah sampai dadanya terasa sesak, tetapi dia tidak berani benar-benar melawan Luo Xiu. Meskipun dia sudah berada di puncak tingkat Dewa Agung, tetapi Luo Xiu adalah orang yang bisa membunuh Kaisar Dewa. Shen Bingyu yang berdiri di samping Luo Xiu sangat mendukung kata-kata Luo Xiu tadi. Dalam dunia kultivasi, kekuatan adalah segalanya. Siapa yang lebih kuat, dialah yang menetapkan aturan. Itulah hukum bertahan hidup bagi para kultivator bela diri. Dia sendiri adalah wanita yang ambisius, dan salah satu alasan dia memilih mengikuti Luo Xiu adalah karena dia menganggap Luo Xiu sebagai seorang penguasa sejati. Jika bukan karena mereka takut pada kekuatan Luo Xiu, kelompok keluarga bangsawan ini pasti sudah lama melawannya. Sekarang, setelah melihat Luo Xiu langsung menyegel pintu masuk wilayah rahasia, mereka semua mengerti bahwa jika mereka tidak menerima syarat Luo Xiu, mereka tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Luo Xiu, ramuan dewa yang kau minta terlalu berharga. Aku tidak memilikinya saat ini. Bisakah aku memberikanmu janji tertulis? Fang Haoyu dari Gunung Yuanxi tersenyum pahit saat berbicara. Dia memiliki firasat kuat bahwa wilayah rahasia ini bukanlah tempat biasa. Di dunia ini, tidak ada alkemis yang bisa meramu pil tingkat 6, jadi bahkan jika mereka memiliki ramuan dewa tingkat 6, mereka hanya bisa menyimpannya sebagai koleksi. Jika ramuan itu bisa ditukar dengan kesempatan masuk ke wilayah rahasia, maka menurutnya itu masih merupakan kesepakatan yang bagus. Janji tertulis, tentu saja bisa, tapi bisakah kau mewakili Gunung Yuanxi? Jangan sampai nanti, saat aku datang menagih, para tetua di sektemu malah berusaha menghindari utang. Luo Xiu menyipitkan matanya sambil tersenyum. Omong kosong, Gunung Yuanxi mana mungkin menghindari utang? Seorang dewa agung dari Gunung Yuanxi yang berdiri di belakang Fang Haoyu berkata dengan nada dingin. Bagus, kata-kata kalian sudah aku rekam dalam gulungan giok. Sekarang, silakan tanda tangani janji tertulis ini dengan cap jiwa kalian. Luo Xiu mengeluarkan secarik kertas kuning, lalu menyerahkannya kepada Fang Haoyu. Dia tidak takut Gunung Yuanxi akan mengingkari janji mereka. Namun, dia tidak ingin repot di kemudian hari, jadi dia menggunakan rekaman giok dan janji tertulis untuk berjaga-jaga. Bersambung.